Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Complex sentence. Complex sentence. Kalimat kompleks. Seperti yang sudah dipelajari, ada compound sentence, kalimat menjemuk, ada simple sentence. Dan sekarang adalah complex sentence. Complex sentence bedanya dengan compound sentence. Kalau compound sentence itu sama dua kalimat disambungkan, tapi di dalam complex sentence terdiri dari independent clause and dependent clause. Ini kata kuncinya, independent clause dan dependent clause. Ada klausa independent, ada klausa dependent. Kalimat menggantung. Kalau klausa itu artinya ada subjek predikatnya, tapi di sini ada dependent clause-nya. Dependent clause itu adalah sub clause atau anak kalimat. Kalau independent, kalimat utama. Biasanya kalau dependent clause ada kata sebelumnya, yaitu bisa berupa kata tanya, bisa juga berupa kata yang lainnya. Misalnya kita perhatikan di sini pada konversi kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Kita pelajari yang kompleksnya dulu. Di sini dalam kalimat kompleks ada satu subjek predikat kalimat utamanya dan satu dependent clause atau kalimat yang menggantung atau karena kalimatnya. Perhatikan ini. He confessed. Ini kalimat subjek predikat. Dan that he was guilty, bahwa dia merasa bersalah. Nah, ini namanya klausa atau klausa menggantung. Jadi he confessed disatukan dengan that he was guilty, itu namanya complex sentence. Sepertinya ada dua subjek dua predikat, tapi yang satu ini walaupun sepertinya ada subjek dan predikat, ini disebut klausa, bukan kalimat. Klausanya klausa menggantung atau anak kalimat. Karena kalau that he was guilty diucapkan, maka akan timbul pertanyaan bahwa dia merasa bersalah. Kenapa? Bahwa dia merasa bersalah, timbul pertanyaan, dan pertanyaan ini akan terjawab ketika kalimat ini digabungkan dengan, maksudnya klausa ini digabungkan dengan kalimat yang lain. He confessed that he was guilty. Dia mengakui bahwa dia merasa bersalah. He confessed that he was guilty. Ini dinamakan dengan complex sentence. Jadi satu kalimat utama he confessed dan satu anak kalimat, yaitu that he was guilty, bahwa dia merasa bersalah. Perhatikan, he confessed his crime. Dia mengakui kejahatannya. Nah, ini namanya simple sentence karena satu subjek, satu predikat. Kita akan rubah menjadi kalimat kompleksnya menjadi he confessed that he was guilty. Dia mengakui bahwa dia merasa bersalah. Jadi dibuat klausa baru di sini. Di dalam klausa itu ada subjek dan predikatnya. Tapi disebut dengan klausa. Klausanya klausa menggantung atau dependent clause atau anak kalimat. Berikutnya simple sentence-nya, his silence proves his guilt. Cara dia diam membuktikan bahwa dia merasa bersalah. His silence proves his guilt. Ini subjeknya his silence, predikatnya proves. Ini namanya simple sentence. Kita akan rubah menjadi complex sentence menjadi the fact that he is silent proves his guilt. Fakta bahwa dia diam, tidak berbicara apa-apa. Suatu fakta bahwa dia diam tanpa berkata apa-apa membuktikan predikatnya bahwa dia merasa bersalah. Nah, inilah the fact that he is silent disebut dengan anak kalimat. The fact that he is silent proves his guilt, ini namanya complex sentence. Jadi kalau the fact sampai his guilt, ini namanya complex sentence. Tapi kalau the fact that he is silent saja, itu namanya anak kalimat.
Kalau dari keseluruhan, the fact that he is silent proves his skill, itu namanya complex sentence karena ada anak kalimat dan kalimat utama. Berikutnya, he bought his sister's nice hat. Subjek predikatnya ada satu. Complex sentence kita rubah kalimat sederhana ini menjadi kompleks. He bought the nice hat which belonged to his sister. Dia membeli, ini subjek predikat, dimunculkan anak kalimatnya yang merupakan milik saudaranya. Nah, ini which belong to his sister, ini namanya anak kalimat. Anak kalimat. Kemudian he bought the nice hat which belong to his sister. Secara keseluruhan disebut dengan complex sentence. Simple sentence, on the arrival of the males, the streamer will leave. Ini subjeknya the streamer, predikatnya will leave. Kita rubah menjadi kompleks, the streamer will leave as soon as the males arrive. Ini ada the steamer will leave, ini subjek predikat. Di sini ada anak kalimat as soon as the males arrive. Anak kalimat atau clausa yang menggantung karena tidak bisa berdiri sendiri. Di sini as soon as, sesegera surat itu tiba. Kenapa sesegera setelah surat itu tiba? Itu menimbulkan pertanyaan. Maka disebut dengan menggantung atau disebut dengan dependent clause. Complete-nya adalah the steamer will leave as soon as the males arrive. Disebut complex sentence. He owed his success to his father. Subjek predikat. Kompleksnya menjadi dibuat lagi kalimat. Jadi ada dua subjek, dua predikat. Tapi yang subjek predikat berikutnya itu menggantung. Nah, itu dinamakan clausa. That he success, ini namanya that he succeeded, ini namanya clausa. It was owing to his father. Ini kalimat yang lain. Ini kalimat tapi ada kata that di sini, maka menjadi clausa. Silakan dirubah kalimat sederhana ini menjadi kalimat kompleks seperti contoh tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.